Selamat malam. Ketemu lagi dengan kita berdua. Kita berdua sekarang, guys, ya. Bang Dedi dan Bang Yono. Kalau kita videonya malam hari, sudah pastinya akan bikin konten cerita malam Jumat. Oke. Kali ini kita berada di pertigaan tiga dukuhan. Antara yang sebelah sana itu Dukuh Budengan, yang sana Ketodo, yang sana Daulan. Oke. Hawanya udah gak enak saya nih. Iya, Mas. Saya sudah merinding loh, Mas. Oke. Gak usah panjang kali lebar untuk perkenalannya. Pokoknya yang nonton video ini di subscribe dulu. Betul. Di follow akun Instagram kita Dedi Imron 92 dan Tapak Jagat Dedi _Imron 92. Oke Mas, gak usah lama-lama, marilah kita bercerita. Jenenge cerita malam Jumat ya. Iya. Di sini itu dari penglihatan dan perasaannya Bang Yono ada apa? Gini ya, Mas ya. Tadi waktu kita lagi duduk di sini, kita duduk santai lah. Di sini kan. Sebetulnya di sini nih ada pohonnya, Mas. Oh, ada pohonnya, pohon gaib ya kasarannya. Pohon gaib. Di sini ada pohonnya, ya sekitar ukuran pohon segini lah, Mas. Oh, pohon kurang lebih berdiameter 20 cm, tingginya kurang lebih 2 meter. Nah, dia pohon ini mengarah ke barat. Berarti ndoyang nih, Mas. Iya, ndoyang. Berarti dia enggak naik tegak ke atas, enggak ndoyang apa? Iya, agak abruk gitu ya, agak mau rubuh. Kenapa bisa gitu kan? Itu umumnya kan sudah ini pohonnya sudah tua tapi sudah gitu, kecil tapi kering, enggak ada ini daun, enggak ada daunnya, sudah gugur. Kayak tunggak gitu lah. Tunggak itu apa? Batang pohon udah tua yang udah hampir mati gitu ya. Seperti sudah galeh lah, Mas. Sudah jadi galeh. Dan di bawahnya di bawahnya pohon ini banyak sebetulnya ada benda gaib, Mas. Keris, batu, mustika, air, sama panah Arjuna. Sini pun ada. Tapi kan lokasinya sawahnya orang, Mas. Iya. Nah, sebenarnya kayak benda-benda gaib seperti itu kalau orang awam itu sebenarnya bisa menemukan enggak, Mas? Atau harus orang yang kalau orang awam nggak bisa, Mas. Nggak bisa ya. Jadi kalau orang dengan harus tirakat gitu ya. Tirakat, puasa itu biasa. Nanti kalau sudah ada energi yang menarik di sini, pasti itu benda akan jadi milik kita lah. Kadang-kadang kalau kita tirakat, niat kita apa, nanti lama-lama kelamaan itu barang kalau niatnya mau diambil bisa diambil. Dan sebetulnya, Mas Dedi ya, kita di sini sebetulnya enggak kalau duduk di sini kan biasalah macam di jalan kan. Tapi sebetulnya kita duduk ini di atas air, Mas. Kita ini di atas air. Di atas air. Dalam dunia dari astral gitu ya. Ujung rumahnya Mas Dedi yang di sana tuh kan sampai ke sini. Sebetulnya ini lautan, Mas. Lautan, airnya jernih dan ombaknya tuh ke sini. Ke sini semua ombaknya. Kalau dunia astral tuh ya. Kalau dari dunia astralnya lah. Tapi kalau dulu sih dan di kolam sebelah kita duduk ini lor ya. Kolam waduk itu ya. Sebetulnya itu ada menunggunya ya. Orang berjubah putih sama anak kecil biasa dia main di waduk itu. Banyak waduk di situ. Dan sebetulnya ikan gaibnya pun besar-besar, Mas. Di waduk itu. Di waduk. Tapi kan nggak bisa diambil. Besar-besar ikan gaib, Mas. Betul, Mas. Ini kalau saya ingat ini kita ada di area sudah di tengah-tengah lautan. Tengah-tengah laut ya. Di tengah-tengah lautan. Ya, sampai laut atau waduk sih, Bro? Yang mana? Di sini itu. Ini yang dari penglihatan saya sebetulnya ini adalah laut. Dari ujung sana ke sini. Sampai sana ini laut. Dari sana itu sampai sini itu laut, tepinya di sini nih.
Berarti kalau di tepinya berarti nggak laut bro, kayak waduk besar gitu mungkin. Tapi ngombak mas. Ombaknya. Apa itu dari sungai atau gimana ya? Enggak tak, tapi dari penglihatan saya seperti ombak laut, tapi airnya itu jernih. Enggak apa. Karena kalau dari dulu orang yang saya dengar cerita itu kan sebenarnya kali itu atau sungai itu kan dia dulunya nggak dari situ ke situ bro, tapi dari arah Mantingan itu, sungai Mantingan itu langsung melewati sini keliling sini. Dari SD itu loh sampai itu dia lewat situ. Tapi karena zaman di Emben terus jadi kalinya seperti itu sungainya masih. Tapi kalau ada pohon berarti itu tepi dong ya, di tepi sini mas. Oh berarti mungkin nggak laut tepi sih sini. Kalau ada tepinya kan laut kan nggak, tepinya lebar banget, berarti sejenis mungkin ya waduk tapi ada aliran dari sungai, mungkin sungai goib terus dia masuk ke sini mungkin ya. Waktu aku lihat itu ombaknya tuh seperti ombak laut mas. Ombak laut ya, gulung-gulung ya mungkin bergulung mas. Oh berarti kemungkinan ya lautnya bangsa kita sama laut astral mungkin beda lah ya. Sepanjang iya mas, betul ya. Tapi itu untuk di sini ada penunggunya nggak sih bener ya? Kalau di sini kayaknya kok aku ngerasa adem ayem di sini sih, nggak seperti yang penulisan yang satu dan yang kedua. Iya ada, sebetulnya ada mas, tapi mungkin dia lebih adem ya. Lebih nggak mengganggu. Ya seperti biasa di sini biasa. Tiang listrik itu ya. Soalnya tiang listrik. Banyak kejadian di situ itu yang jatuh. Di sini aja pernah masuk ke sawah situ Pak. Ya. Masuk ke sini. Terus kakakku juga pernah. Dari sini lurus terus tiba-tiba masuk ke sawah gitu. Ya kadang-kadang ganggu, kadang-kadang nggak ganggu. Kalau kita pikirannya kosong. Mungkin dia kayak seriwer gitu ya. Oleng sedek. Yang anak saya pun pernah jatuh di sini. Situ juga berarti ya. Itu waktu mau antar anak saya sekolah kan, istri saya lagi jatuh ke sini. Katanya lagi apa? Naik motor, tiba-tiba jatuh sendiri. Nah, aku tengok-tengok ternyata ada ular lewat mas di sini. Dia mau nyebrang ke sini. Ularnya itu kepalanya hitam tapi badannya warnanya putih sama kuning. Tapi energinya di sini sama penulisan yang pertama dan kedua beda bro. Beda. Ini agak dingin sedikit, agak dingin sedikit lah mas daripada yang semalam. Wah itu yang kedua lah katanya. Yang kedua yang di pojok desa itu rasanya hatiku tentram, tenang. Itu energinya sangat banyak yang sangat banyak ya betul. Ya, lain kali kita nanti lanjut di lokasi yang sebelahnya kemarin lah. Siap mas. Siap. Nah, kalau lokasinya udah gesek itu bersih. Habis hujan tuh sangat sulit dijangkau. Tapi susah. Di sini dulu kan bro sering ada kayak kejadian yaitu truk itu miring jatuhan, mau jatuh itu dulu pernah ada. Iya saya pernah dengar juga mas. Itu iya di sini juga jatuhnya, ya kan di area sini. Soalnya ini mas masih ada yang di sini menunggunya. Di sini menunggunya. Terkait lampu yang sebelah situ tuh nggak bisa hidup. Pernah tuh kalau kamu bahasnya itu kok kayak rasanya ada yang berat ini mulai. Saya merinding mas. Juga. Di sini lah mas, lampu saja nggak bisa hidup lor. Yang jadi ini gini, belakang kita ini ada tiang listrik ya mas ya. Jadi untuk diketahui teman-teman semua ya, sebenarnya kalau ada tempat yang kita kasih penerangan lah kasarannya, itu sering mati dengan alasan yang nggak jelas kayak lampu baru kok tiba-tiba mati. Itu aku juga ada yang ngalami kayak gitu. Itu memang mungkin yang ada di situ nggak suka kalau diterangin. Ya, soalnya betul. Kalau lokasi atau tempat itu terang, dia ngerasa nggak nyaman. Betul mas. Makhluk astral kayak gitu. Nah lampunya kalau diganti pun ya cepat mati. Kadang-kadang pecah, kadang-kadang mati. Selalu ada alasan kenapa itu mati. Mbok pecah karepe dhewe, mbok ono sing ngantem. Itu karena benturan energi mas. Jadi wong itu pengen pecah ae energi gaib itu apa? Bangsa yang nunggu di sini nggak terima. Tapi ini nyatanya ini ada lampu yang nggak di situ pas.
Awet-awet aja yang ini. Iya. Enggak ada mati ya Mas. Enggak ada mati. Soalnya dia enggak langsung menerangi kemungkinan seperti itu. Dia enggak alah bening kono lah. Iya Mas, betul. Kembali lagi ke benda-benda gaib itu ya. Sebenarnya benda gaib semacam itu kan ada khasiatnya sendiri-sendiri lah ya kasarannya. Ada Mas. Kayak ada yang kayak akek gitu yang bisa untuk katakanlah pelindung. Terlepas dari itu sebenarnya kita kalau percaya dengan benda-benda itu kan termasuk sirik. Ya dikatakan siriknya enggak sih Mas, tapi kita yang itu kan benda. Itu kan yang dibuat dari manusia. Dan yang dibuat dari manusia yang sudah ditirakati, dipuasain, yang ibaratnya sudah dikhususkan untuk untuk media apa saja kan. Gitu. Nah, pas itu benda itu enggak dirawat lagi. Terus dia hilang ya. Hilang ke dimensi gaib, Mas. Hilang ke dimensi gaib. Nah, dari itu dia mungkin mencari pemilik baru. Ada penunggunya. Ada penunggunya. Lah, benda gaib tersebut itu langsung ada makhluk astralnya lah. Tapi kita jangan percaya sama benda tersebut. Kita percaya sama Allah saja kan. Karena benda sebagai syariat saja. Oh, maksudnya syariat itu gimana, Bro? Perantara gitu. Jadi kan berarti kayak gini. Walaupun kita menginginkan sesuatu, itu janganlah minta pada benda tersebut. Tapi tetap pada Allah. Betul, Mas. Berarti kita berdoa di kayak kasarnya lah, Bro. Kita ke makam ya. Kalau kita ke makam itu kan kalau ada yang enggak pro dengan tindakan kita ke makam, itu kan kayak musyrik. Kuburan kalau diparani didongakno kan. Iya, kadang-kadang ada yang berpikiran seperti itu kan musyrik. Ya itulah juga. Pemikiran seseorang beda-beda. Tapi kalau menurut kita yang suka ke makam untuk itu kan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa kok ke makam? Ya karena itu tempat perjalanan terakhirnya. Siapa tahu dengan kita berada di situ yang bersemayam di situ tahu apa piye ngerti kan kita yang teko. Kan ibaratnya kayak gini ya. Kita punya rumah lah, kita punya anak. Kalau anak kita nggak sering main kan sedih juga hatinya. Karena itu juga kan leluhur kita Mas, yang di situ kan. Jadi berarti podo-podo menungso atau manusia lah ya. Kayak kamu di rumah, aku di rumah anak. Mbok dolane seneng belum iso guyon-guyon. Berarti kan apalagi yang kalau kita ke makam kan kita jumpa leluhur kita yang dulu mendoakan. Jadi arwahnya kan tenang juga. Karena kan yang di doa anak yang soleh kan yang diterima. Jadi kalau kita punya ayah ibu yang sudah meninggal ya sering-sering untuk mendoakannya. Iya, betul. Soalnya yang dapat kita berikan kalau orang tua kita sudah meninggal itu ya cuma doa. Kita nggak bisa kirim uang. Iya, kita nggak bisa kirim HP baru ya ora iso. Ya cuma bisa doa. Karena orang yang meninggal itu yang dibawa ada 3. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan anak yang soleh. Betul Mas. Makanya kita jadi anak ya bisa berbakti pada orang tua walaupun sebagaimanapun orang tua kita terhadap kita. Betul Mas. Betul. Berarti terus apa nah ya? Kembali lagi ke benda ya, Maya. Benda ya. Yang kadang kan orang itu mikirnya gini, wah aku duwe benda iki aku iso jaduk dan lain sebagainya. Padahal enggak ya kayak gitu ya sebenarnya. Iya, kalau dipikir-pikir Mas, ya kadang kan ada ya benda gitu yang emang ini kelebihannya untuk jaduk, biar kejadukan, pengasian, terus buat apalagi ya pengasian, kejadukan, terus kewibawaan, terus penglarisan. Itu ada semua. Berarti kalau kita itu percaya dengan benda itu kita kan masuknya ke syirik. Iya, tapi jangan kita meminta sama benda tersebut, jangan meminta sama jadi kita jangan kayak gini ya. Ini kan sendalku ya. Ono isin lah. Hei sendal, aku pengen dagangan ini laris. Berarti kita salah kalau gitu ya. Salah. Berarti gimana? Kita minta Allah. Minta sama Allah dengan syariat benda tersebut lah Mas. Gunanya contoh ya, ibarat baterai ini Mas ya. Buat kekebalan, ya Allah, niat hamba untuk mengetes kekebalan supaya badan hamba tidak terkena benda tajam yang. Berarti ya Allah saya minta perlindungan lantaran benda tersebut.
Nanti ya itulah Mas. Berarti mungkin cara-cara itu ya tergantung orangnya sih sebenarnya. Iya, Yang penting itu intinya kita janganlah minta kepada benda tersebut. Mintalah semuanya kepada Allah. Kalau kamu minta pada benda-benda seperti itu ya salah, syirik gitu. Syirik itu termasuk dosa besar. Oke. Lebih besar daripada ngapusi duitnya ibu Bunda sebagai syariat Mas, semua kita serahkan sama Allah. Ada yang lewat, kita tunggu lewat dulu. Ada motor lewat. Salah, yo. Ada yang lewat lur. Ya tak skip. Oke, kita lanjut mohon maaf ini ada yang lewat tadi, jadi kita potong dulu videonya, lanjut lah. Untuk di area sini ya bro. Ya Mas, siap. Sebenarnya kan yang penunggu itu sebenarnya dia nggak ngeganggu lah ya, kalau dia emang kitanya sendiri nggak dalam kondisi kosong dan mungkin tanda kutip usil di sini ya, atau gimana? Kalau usil Mas, kalau usil kadang-kadang ada yang ganggu juga di sini. Dia nggak terima kalau diusilin kan. Kadang-kadang dia ganggu, nanti kalau pikiran orang tersebut lagi kosong ya itulah Mas, kadang-kadang jatuhin, kadang-kadang nanti kenapa awake meriang kan omah. Nggak tentu lah, kadang-kadang biasa makhluk astral kan kayak gitu. Tapi memang cuma itu toh atau ada yang lain di sini? Ya sebetulnya banyak Mas di sini. Tapi yang utama itu di situ ya. Nah di sini ada, bro, ini pun ada. Itu jenis apa di situ? Di sini pun ada yang tadi di bawah pohon tadi ada ya. Ini pun ada dan di sini pun ada Mas. Sebetulnya banyak di area sini Mas, yang penunggu-penunggu di sini. Ini sebetulnya ini adalah apa yang tadi saya bilang Mas, lautan. Tapi lautan dengan ombak-ombak dan ombak-ombaknya yang besar. Penunggunya pun banyak di sini Mas. Yes, kalau ya maksudnya kan ini kan posisinya di laut. Berarti dia mengambang gitu. Iya. Mengambang itu. Biasa Mas, makhluk astral kan nggak bisa digambarkan, ya kan? Ada yang nunggu di laut, ada yang nunggu di darat. Tapi berarti kan kayak gini loh bro, mimpi ya bro. Ini kan walaupun di dunia astral itu kan dia katakan laut, tapi di dunia nyata kan kayak ada pohon-pohonnya, berarti kan dia bertempat kan di pohon kayak gitu kan bro, nggak di dunia astralnya dia. Iya. Berarti walaupun kayak itu di laut, tapi sebenarnya kan di dunia nyata itu pohon. Berarti dia bertempat tinggal di pohon. Nah, katakan gitu. Itu dia nyaman. Nah, itu mana? Di sini ada yang datang tadi Mas. Tapi nggak ganggu lah ya. Ini kita izin cuma ngobrol aja sih. Kita juga nggak mau mengganggu terlalu dalam-dalam sampai berinteraksi. Soalnya dari dulu saya suara saya sudah berubah ya Lon. Dulu saya pernah mimpi lah di tempat sini juga. Sebelum saya balik dari Malaysia Mas, yang saya ceritakan tadi lah, memang betul di sini ada makhluk-makhluk astralnya. Dan saya dulu pernah mimpi ya di Malaysia itu dapat ikan di kolam tersebut Mas. Kira-kira besarnya itu seperti guling apa buat tidur itu kan ya. Saya taruh sepeda yang besi yang apa tengahnya ada besinya itu dapat banyak di kolam tersebut. Dan kolam tersebut pun ada penunggunya yang tadi saya bilang ya, orang berjubah. Oke lah. Ini yang di sini ada lautan Mas, memang betul yang saya lihat dalam mimpi lah. Di sini pun saya ceritakan sekarang ya. Yang tadi saya bilang Mas, di sana sampai sini ujung sini laut, tapi lautnya enggak sampai ke sana, cuman ke sini saja lah Mas. Sini loh, area sini saja. Iya, biar cilik dua bola. Kecil tapi panjang. Tak sampai sana ya. Oke lah, pokoknya dimanapun lokasinya saya tetap berpesan lah, kita itu harus tetap berpikiran jangan sampai kosong, janganlah kita berbuat atau berperilaku yang kurang baik. Contohnya ya apa,
yang bisa mengganggu Iya, makhluk betul. astral. Terus jagalah ucapan, walaupun ucapan kita maksudnya kita ngenyek kancane dhewe. Betul. Tapi kalau ada makhluk astral itu nggak sengaja dengar dan dia nggak suka, bisa aja itu mah kembali ke diri sendiri gitu loh. Jadi pokoknya tetap dimanapun jaga tingkah laku dan sikap, jaga tingkah laku dan ucapan. Betulnya kita di dunia ini bukan sendiri Mas ya. Aslinya Mas, dunia kita sama dunia astral itu tipisnya seperti kapas. Sangat tipis, enggak tebal lah. Jadi apapun yang kita omongin, dia pun tahu. Iya. Itulah Mas. Ya makanya itulah, dimanapun teman jangan sampai kita itu ya jangan menyakiti orang lain atau lagi menyakiti orang tua. Maksudnya yo sama-sama saling menjaga sikap lah walaupun dimanapun tempatnya. Iya Mas. Terus apa ana sing disampaikno ning pas ning kene iki? Ya untuk apa jenenge? Berarti pesannya untuk yang suka atau yang sering lewat pertigaan ini jangan sampai ngelamun, ojo. Terus nek mandek ning kene ya aja sing ngomong sing elek-elek, ojo bertingkah laku sing elek-elek. Terus tetap fokus nek numpak motor ben gak tiba. Ben ora tiba. Soalnya nek ora fokus walaupun mbok iku diganggu atau tidak mesti tiba nek ora fokus. Jadi iya, betul. Berkendara itu harus fokus gitu. Oke, yang punya saran tempat-tempat yang yang ingin kita kunjungi atau yang punya saran Mas ning kene coba di Terawang ono apa Mas, coba jagung ning kene rasanya kayak piye. Kita cuma jagung-jagung gini aja lah, kita nggak sampai untuk berinteraksi dengan makhluk tersebut karena saya rasa seperti itu kurang penak. Iya, kurang efektif lah Mas ya cara Soalnya kan kita mungkin kalau kita masukkan kayak gitu ya bisa, tapi kan maksudnya itu mengganggu gitu loh. Iya Mas. Ya betul. Mengganggu sing dilebokno ya karo sing dilebokno mengganggu, jadi kita nggak nyaman kayak gitulah. Jadi risiko pun lebih tinggi juga. Ya Mas. Kita bisa, tapi aku yang punya konten nggak ingin lah kayak gitu. Yang kita ngobrol santai aja biar nggak ada yang terganggu, kita juga nggak mengganggu. Iya Mas, betul. Ya, kita ya mengungkap sepetahu kita dengan realita, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang kono ae. Apa adanya. Nah, kalau ada yang percaya ya monggo, tapi lah kalau nggak percaya silahkan, itu hak pribadi masing-masing. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa ya Mas ya. Subscribe terus, dukung like, kita. Subscribe-nya sedulur-sedulurku di Dedi channel. Kalau kita penontonnya banyak di video ini, bantu share lah. Kalau penontonnya banyak, kita akan buat channel sendiri untuk serial ini, dan mungkin tayangnya nggak akan setiap malam Jumat tok. Bisa aja nanti sehari seminggu 3 kali bisa aja. Siap Mas. Tergantung penonton. Kalau penontonnya banyak ya kita akan buat yang lebih banyak. Boleh lebih baik lagi. Panjang, lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.